Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu asas legalitas. Legalitas adalah keabsahan sesuatu menurut undang-undang. Secara historis, asas legalitas pertama kali digagas oleh Anselm van Verbast dan penerapannya di Indonesia dapat dilihat dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP yang berbunyi suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana. Asas retroaktif. Hukum pidana Islam pada prinsip tidak berlaku surut. Artinya, sebelum adanya nas yang melarang perbuatan, maka tindakan mukallaf tidak bisa dianggap sebagai suatu jarimah. Namun dalam praktiknya, ada beberapa jarimah yang diterapkan berlaku surut. Artinya, perbuatan itu dianggap jarimah walaupun belum ada nas yang melarangnya. 3. Asas praduga tidak bersalah. Menurut asas ini, semua perbuatan dianggap boleh kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nas hukum. Selanjutnya, setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan. Jika di suatu keraguan yang beralasan muncul, seseorang tertuduh harus dibebaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang asas persamaan. Asas persamaan. Menurut syariat Islam, semua orang di hadapan hukum adalah sama. Tidak ada berbeda antara pria dan wanita, dan hamba saya dan si miskin, penguasa, dan rakyat jelata. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berada di Mina pada hari Tasyrik dengan sabdanya dari Abu Hurairah berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kamu satu dan ayah kamu satu. Ketahuilah, tiada keutamaan bagi orang Arab dan tiada keutamaan bagi orang yang berkulit hitam kecuali yang bertakwa." Hadis riwayat Hatami. Asas persamaan di hadapan hukum atau equality before the law pencipta merupakan salah satu asas yang utama dan deklarasi universal HAM dan dianut pula dalam Undang-Undang 1945. Bagi saya, asas ini mengandung arti bahwa bagi saya kata kuncinya adalah perlindungan. Pendapat yang berbeda adalah yang menafsirkan bahwa persamaan yang dimaksud adalah untuk perlakuan. Perbedaan kata kunci ini dapat membawa kepada penafsiran yang dari makna asas ini bagi HAM. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Makna equality before the law ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara kesamaan di hadapan hukum. Berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Asas batal hukum karena keraguan. Berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah, atas adalah batalnya hukum karena adanya keraguan pelaksanaan. Asas ini lahirlah kaidah hukum pidana Islam yang berbunyi idra'ul hudud bisuhbat. Artinya, hindarkanlah pelaksanaan hudud jika kesamaran atau subhat. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam hadisnya, hindarkan hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah dari membebaskan daripada salah dalam hukum. Menurut Quran ini, putusan untuk menjatuhkan hukum harus dilakukan dengan keyakinan tanpa adanya keraguan. Abdul Qadir Auda memberi contoh dari keraguan ini adalah kasus pencurian. Misalnya suatu kecurigaan mengenai kepemilikan dalam pencurian harta bersama. Jika seseorang mencuri sesuatu yang dia miliki bersama orang lain, hukuman had bagi pencurian menjadi tidak valid karena dalam adanya kepemilikan juga dari pelaku perbuatan itu. Hal ini dapat terjadi jika seorang melakukan suatu perbuatan yang diancam hukuman had
dan bukti satu-satunya adalah pengakuannya sendirian, kan muncul keraguan apabila ia menarik pengakuannya itu.